warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahma Putri dengan NIM 19016075. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi satu buah teks untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. Materi yang akan saya jelaskan berjudul teks fabel. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu teks fabel? Teks fabel di sini adalah cerita fiksi yang berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Yang dapat kita tarik kesimpulan di sini adalah tokohnya binatang, ceritanya berupa cerita fiksi, dan ada amanat yang disampaikan dalam teks tersebut. Agar teman-teman lebih memahami lagi, saya akan menjelaskan ciri-ciri khas dari teks fabel. Ciri teks fabel yang pertama adalah tokohnya berupa binatang. Contoh tokohnya berupa binatang itu misalnya si kancil, si buaya, si semut, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang kedua, watak tokohnya ada yang baik dan buruk. Tokoh yang baik disebut protagonis dan tokoh yang buruk adalah antagonis. Ciri yang ketiga, tokoh binatang dapat berbicara seperti manusia. Awalan dari pembicaraannya itu diawali dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip. Itu namanya percakapan. Ciri-ciri dari teks fabel yang keempat adalah ceritanya memiliki rangkaian sebab akibat. Yang kelima, berlatar alam. Contoh latar alam adalah hutan, sungai, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari teks fabel yang terakhir adalah ciri bahasa kalimat berupakan kalimat naratif, kalimat langsung, dan kalimat sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas struktur teks fabel. Teks fabel memiliki 4 struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat kode. Pada bagian orientasi, disinilah merupakan bagian awalan pengenalan cerita ini dimulai. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi di sini munculnya permasalahan atau konflik dalam teks tersebut. Dan pada bagian ketiga, resolusi, penyelesaian konflik, penyelesaian masalah yang terdapat pada bagian konflik. Dan yang keempat adalah kode. Maksud kode di sini adalah kesimpulan bagaimana akhir cerita itu selesai. Pada bagian kode inilah akan dijelaskan. Dalam teks fabel ini juga akan saya jelaskan unsur intrinsik yang terdapat dalam teks fabel. Ada 7. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh di sini adalah pelaku dalam cerita. Karena dia di sini adalah teks fabel, jadi tokohnya berupa binatang. Yang kedua, penokohan. Penokohan maksudnya di sini adalah pemberian karakter tokoh. Pemberian karakter tokoh ini dapat berupa yang baik protagonis dan yang buruk antagonis. Unsur intrinsik yang ketiga adalah watak. Watak di sini adalah penggambaran fisik dan tingkah laku tokoh atau tindakan tokoh. Wataknya bermacam-macam. Yang keempat, unsur intrinsiknya adalah latar. Latar di sini merupakan suasana, tempat, atau waktu. Unsur intrinsik yang kelima adalah tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Dan unsur yang keenam adalah alur. Alur adalah jalan cerita. Ada alur maju dan juga alur mundur. Unsur intrinsik yang terakhir atau yang keenam adalah amanat. Maksud amanat di sini adalah pesan yang akan disampaikan dalam cerita tersebut. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan dalam teks fabel. Yang akan saya jelaskan, ciri kebahasaannya ada 3. Yang pertama adalah kalimat naratif. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu kalimat naratif? Kalimat naratif adalah kalimat peristiwa.
Unsur kebahasaan yang kedua adalah kalimat langsung. Contoh kalimat langsung yang dapat kita temui dalam teks fabel biasanya diawali dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan bahasa dalam kalimat sehari-hari. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.